Halo teman-teman, aku Salma Zahra Tanasikoh dari Pradi PG PAUD Kampus UPI di Purwakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai APE Papan Berhitung untuk UAS mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih pengelolaan lingkungan belajar itu apa? Nah, pengelolaan lingkungan belajar itu untuk proses merancang, mengelola, dan memelihara kondisi fisik ataupun non-fisik di dalam suatu lingkungan pendidikan agar mendukung pembelajaran yang efektif. Nah, lingkungan belajar mencakup segala hal yang memengaruhi perkembangan anak, lalu juga mengaruhi pengalaman belajar siswa, termasuk desain ruang kelas, peralatan, teknologi pendukung, kebersihan, keamanan, kerapihan gitu, dan juga iklim sosial di sekolah. Untuk apa sih pengelolaan lingkungan belajar ini? Yaitu untuk terjalinnya suatu pembelajaran yang kondusif dan efektif sehingga anak dapat belajar dengan khusyuk gitu, dapat belajar dengan efektif itu, dengan kondusif, dan anak juga nyaman dalam belajarnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai APE Papan Berhitung. APE Papan Berhitung ini dapat mengefektifkan pembelajaran anak, di mana APE ini dapat membantu dalam berhitung untuk belajar anak. APE ini dibuat untuk menstimulus anak dalam pembelajaran berhitung, sehingga anak dapat dengan mudah mempelajari mengenai penambahan ataupun pengurangan. Jadi, pada papan ini ada dua jenis permainan. Yang sebelah kanan yaitu papan menyamakan kepal jari secara vertikal dengan berganti-ganti, yang tujuannya untuk kembali memfokuskan belajar anak. Lalu yang sebelah kiri ada papan penjumlahan ataupun pengurangan, di mana papan ini bisa dicopot, bisa dibawa untuk anak belajar di dalam kelas tentunya. Nah, pengaruh pada perkembangan anaknya itu apa? Yang pertama ada perkembangan kognitif, di mana anak berpikir secara matematik. Misalkan dalam papan itu tertulis 2 tambah 3. Di situ anak berpikir jari yang dilipatnya itu berapa. Lalu yang kedua yaitu melatih fokus. Papan apa ini juga dirancang gitu untuk mengembalikan fokus belajar anak gitu. Misalkan anak sudah tidak fokus nih dalam belajar berhitung, anak bisa bermain menyamakan kepal jari vertikal di sebelahnya, lalu bisa melanjutkan berhitung tersebut gitu. Nah, teori yang mendukungnya itu ada teori konstruktivisme. Teori ini mengemukakan bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks pendidikan, permainan dianggap sebagai alat yang efektif untuk memfasilitasi proses belajar dan konstruksi pengetahuan. Lalu yang kedua ada teori Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa anak-anak mengalami serangkaian tahap perkembangan kognitif yang melibatkan perubahan dalam cara mereka berpikir, memahami, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Salah satu cara anak-anak belajar dan berkembang kognitif adalah melalui permainan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi permainan ini dapat membantu anak dalam belajar berhitung gitu. Jadi tidak hanya berhitung memakai sempoa ataupun memakai jari diri sendiri gitu. Bisa menggunakan alat permainan ini untuk memudahkan anak dalam berhitung.
sini, pindahin ke sini. Nah, ini kan 4. Ini 4. Jarinya di sini yang muncul 4 aja, berarti yang dilipat yang mana? Yang dilipat apa? Tuh. Tuh. Yang ini 3, berarti dilipatnya berapa? 3. Masuk 3. Yang dilipatnya berapa? 2. Pintar ya. Nih, berarti dimasukin ke sini. Hasilnya 7. Ada yang mau coba gak? 3 ditambah 3. Sok, munculin jarinya. 3 sama 3. 2. Terus berapa? Hitung. Nah, 6 mana? Oke, udah. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan pemaparan mengenai APE papan berhitung yang telah saya buat. Itu terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan saya pamit. Bye bye, sampai berjumpa lagi.